kaum pengangguran, generasi rebahan yang masih setia menjadi beban keluarga. Tidak perlu risau, tidak perlu galau. Kali ini Spotify akan menjadi teman di hari-hari tidak bergunamu. Pada episode kali ini, Spotify akan membahas film yang berjudul Rise of the Planet of the Apes. Rise of the Planet of the Apes merupakan film Amerika Serikat yang dirilis pada tanggal 5 Agustus 2011. Film ini mendapatkan ulasan dari penonton dengan rating 7,6/10 di IMDb. Film produksi 20th Century Fox ini reboot dari series Planet of the Apes yang pertama muncul pada tahun 1972. Film Rise of the Planet of the Apes meraih kesuksesan dengan menjadi nominasi sebagai Best Visual Effects di Oscar dan juga sejumlah penghargaan lainnya. Film ini bercerita tentang penelitian seorang ilmuwan untuk menciptakan sebuah obat Alzheimer untuk orang tuanya. Namun sebelum obat itu dipergunakan, terlebih dahulu diujikan pada seekor kera. Tanpa disangka sebelumnya, efek dari ramuan itu membuat kera tersebut menjadi semakin cerdas dan bertingkah seperti manusia. Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur kisahnya. Di San Francisco, ahli kimia farmasi William Rodman sedang menguji obat berbasis virus ALZ112 pada simpanse di perusahaan biotech Genesis untuk menemukan obat bagi penyakit Alzheimer. ALZ112 diberikan kepada simpanse bernama Bright Eyes, si mata cerah, dan hasilnya bisa meningkatkan kecerdasannya. Namun, selama presentasi Will untuk obat itu, si mata cerah dipaksa keluar dari kandangnya. Karena tidak mau, akhirnya si mata cerah mengamuk dan ditembak mati. Bos Will, Stephen Jacobs, menghentikan proyek dan membuat simpanse dieuthanasia. Namun, asisten Will, Robert Franklin, mengungkapkan bahwa alasan si mata cerah mengamuk adalah karena dia baru saja melahirkan bayi simpanse. That's why. She wasn't being aggressive, she was just being protective. Now you're gonna hurt her baby. Will enggan mengambil simpanse dan akhirnya memberinya nama Caesar. Mengetahui bahwa Caesar mewarisi kecerdasan ibunya karena terpapar ALZ112 sebelum lahir, Will memutuskan untuk membesarkannya. 3 tahun berlalu, dan Caesar menjadi sangat cerdas dan bisa bermain game, menggambar, dan berkomunikasi dengan Will melalui bahasa isyarat. Will memperkenalkan Caesar ke hutan Redwood di Monumen Nasional Hutan Muir agar dia bisa berkeliaran. Sementara itu, Will merawat ayahnya, Carlos, dengan ALZ112 yang tampaknya memulihkan kemampuan kognitifnya. 5 tahun kemudian, Caesar sekarang sudah tumbuh besar dan mempertanyakan apakah dia adalah hewan peliharaan atau bukan, serta ingin mengetahui asal-usulnya dari Will. Kondisi Carlos kembali seperti semula karena sistem kekebalan tubuhnya menjadi menolak terhadap ALZ112. Caesar melukai tetangga yang agresif, yang bernama Douglas Hunsaker, saat membela Charles yang sedang bingung menyetir. Akibatnya, mobil pengangkut hewan datang dan membawanya ke tempat perlindungan primata. Karena perbedaan penampilan dan kurangnya interaksi dengan kera lain, Caesar disiksa oleh simpanse alfa yang bernama Rocket dan kepala penjaga
yang bernama Dodge Landon. Namun, Caesar juga berteman dengan Maurice, mantan orang utan sirkus yang juga mengerti akan bahasa isyarat. Caesar lantas belajar nih gimana caranya membuka kunci kandang dengan mencuri pisau dari penjaga. Akhirnya Caesar mendapatkan akses gratis ke tempat umum. Dengan bantuan Buck yang mana ia merupakan seekor gorila, ia menghadapi Rocket dan mengklaim posisi simpanse alpha sebagai pemimpin. Sementara itu, Jacobs menyelesaikan pengembangan versi obat yang lebih kuat dan berbentuk gas AAZ-113. Will mengatakan kepadanya bahwa itu juga dapat meningkatkan kecerdasan. Will membawa pulang obat itu untuk diuji coba pada ayahnya. Namun sayangnya, Carlos menolak perawatan lebih lanjut dan meninggal dalam semalam. Setelah mencoba menguji obat pada subjek tes bonobo bekas luka yang disebut Koba, Franklin terpapar AAZ-113 dan jatuh sakit. Dia mencoba memperingatkan Will di rumahnya. Dia bersin darah ke Hansaike dan kemudian ditemukan tewas. Will mencoba untuk merebut kembali Caesar, tetapi Caesar malah memutuskan untuk tinggal dan dia malah mencuri tabung AAZ-113 dari rumah Will. Lantas dia meningkatkan kecerdasan kera lain di tempat penampungan kera. Ketika Dodge mencoba untuk membawanya kembali ke kandangnya, Caesar berbicara nih untuk pertama kalinya. Lalu dia berteriak, Caesar berkelahi dengan Dodge sambil membebaskan kera yang secara tidak sengaja menyebabkan kematian Dodge. Kera melarikan diri dari fasilitas, melepaskan Koba dan kera yang tersisa dari Genesis, serta membebaskan lebih banyak kera dari kebun binatang di San Francisco. Pertempuran hebat terjadi saat kera berjuang melewati blokade polisi di jembatan Gerbang Emas dalam upaya untuk melarikan diri ke hutan Redwoods. Untuk menyelamatkan Caesar, Buck yang merupakan seekor gorila melompat ke helikopter polisi yang dinaiki Jacobs. Dia menghancurkan helikopter dengan mengorbankan nyawanya. Koba kemudian mendorong Jacobs ke laut hingga kematiannya. Saat kera menemukan jalan mereka ke hutan, Will mengejar mereka dengan mobil polisi dan memperingatkan Caesar bahwa manusia akan memburu mereka. Will memohon padanya untuk kembali ke rumah. Sebagai tanggapan, Caesar memeluknya lantas berkata, Will menyadari bahwa ini adalah perpisahan terakhir mereka dan menghormati keinginan Caesar. Kera merangkul gaya hidup baru mereka di hutan saat berita dan helikopter polisi terbang di atas San Francisco. Sementara itu, Hansaike yang sekarang terinfeksi AAZ-113 tiba di Bandara Internasional San Francisco untuk penerbangannya ke Paris. Dia akhirnya menyebarkan virus ke seluruh dunia ke rute penerbangan internasional yang menyebabkan pandemi mematikan. Itu tadi alur cerita film yang dapat Spotify rangkum. Terima kasih masih setia mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya, sahabat Spotify. Bye!